Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahayo dosto buzurgo, selamat datang kembali di Urdu Academy by Santri. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan bentuk kata bantu, kata sambung dan kata ganti. Di sini disebutkan beberapa kata yang apabila kata-kata ini datang, maka ada kata ganti yang harus dirubah bentuknya. Langsung saja, apabila ada bersambung salah satu dari ka, ki, ke yang sudah kita tahu bahwa ini adalah untuk kepemilikan. Kemudian me di dalam sini me bukan me-nya saya ya. Dan tulisannya adalah sama persis dengan me yang berarti saya, pakai nun dengung. Kemudian se dari, per di atas, tak sampai ko adalah menandakan bahwa yang datang sebelum ko ini merupakan maf'ul kalau dalam bahasa Arab, yaitu objek. Kemudian ne adalah menandakan bahwa yang datang sebelum ne ini merupakan sebuah kata yang di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan fa'il, yaitu subjek. Di sini musannif pengarang menyebutkan artinya ne itu telah, tetapi sebenarnya pada hakikatnya untuk menunjukkan subjek, hanya saja ne ini hanya akan digunakan di fi'il madhi ketika kita membuat kata fi'il madhi. Jadi ketika kita menggunakan kata kerja yang berarti sudah terjadi, kata kerja yang sudah terjadi, maka muncullah kata-kata ne ini. Insyaallah kita akan bisa lebih memahaminya ketika ada contoh-contohnya nanti. Di sini kita membahas perubahannya dulu. Di sini ditunjukkan wo yang berarti dia mufrad, yaitu hanya satu orang, dia satu orang, atau itu satu benda, atau itu satu orang, bisa bebas ya. Pokoknya itu bisa benda, bisa orang, dan dia yang jelas-jelas orang itu berubahnya jadi us. Kalau kita gabungkan sama me, usme, dia menjadi us karena apa? Karena ada me. Jadi bukan hanya karena ada ka aja. Kemarin kita seakan-akan di pelajaran selanjutnya ketika ada ka maka jadi uska. Ternyata bukan hanya ketika ada ka saja, tetapi ketika ada me yang berarti di, ataupun se, usper, ustak, usko, usne, semua sama perubahannya. Jadi di mana-mana ada wo yang bertemu dengan kata-kata di atas ini, maka dia menjadi us. Kemudian ye menjadi is. Ye bisa berarti orang ini atau benda ini, ya kan? Isyarah ini. Maka jadi isper, isse, isme, isko, isne, dan seterusnya. Kemudian jo yang berarti yang. Ini wawnya diganti sin juga sama kayak wo. Jadi jis kesat, ya kan? Jisko, jisper, jisne, sama semuanya. Bisa diaplikasikan. Hanya saya ini diambil salah satu contoh dari kata yang di atas. Tidak semuanya dimasukkan, tetapi bisa dimasukkan semuanya. Kemudian wo yang berarti mereka, maksudnya wo yang jamak, wo yang berarti mereka, itu atau mereka saja, maka jadi unka, unki, unke, unme, unse, unper, untak, unko, unne. Nah, unne di sini ada perubahan sedikit jadi unhone. Bentuk kata ganti apabila bersambung dengan ne, maka di sini dipisah. Jadi bukan unne, unhone. Begitu pula di sini jo yang berubah jadi jin, maka jinhone. Ye jadi inhone, sama. Ye yang berarti mereka ini atau ini, ya ini banyak, maka jadi inka, inki, inke, inme, inse, inper, intak, inko. Kemudian kalau ne, inhone. Jadi berbeda. Kemudian di sini kita memasuki bab tersendiri ya, sebenarnya bukan cabang dari bab ini. Jadi di sini intinya
membahas satu kosakata Urdu, salah satu kata bantu dalam Urdu yang berupa bihi yang berarti pun. Nah, di sini kemudian diberikan contoh-contoh pemasangannya di dalam kalimat. Jadi ini mufradat baru nih, kosakata baru. Nah, di sini ada jab bihi. Jab itu ketika sebenarnya artinya. Karena ab itu sekarang, jab itu ketika. Nah, jab bi menjadi kapanpun. Jadi bi ini di mana-mana diletakkan menjadi berubah-ubah artinya. Cuman intinya itu artinya pun sebenarnya. Kemudian coach bi, apapun. Di sini sebenarnya coach bi itu apapun. Cuman di dalam konteks yang lain bisa juga berarti sedikit pun bisa. Kemudian koi bi. Di sini penulisannya salah, harusnya ada hamzahnya di sini. Jadi ada hamzah yang berduduk di atas ya, kemudian ya yang kosong dari hamzah, ya yang biasa. Koi bi. Koi bi artinya siapapun. Kemudian kisi bi. Kisi bi siapapun juga, cuman dalam bentuk apa? Maf'ul atau yang lainnya. Contohnya kisi mebi, kisi kabi. Jadi ada salah satu daripada kata-kata yang di atas, maka jadi bukan koi lagi, jadi kisi. Jadi harus ada tambahannya. Kisi sebi misalnya, kisi kobi, ya kan? Kisi nebi, sebenarnya seperti itu. Di sini kisi bi berarti yang ko ini kakeknya itu setelahnya. Contohnya kisi bi madrasah me, di madrasah manapun, jadi ada me-nya di ujungnya, maka tetap berpengaruh. Jadi kisi, nggak bisa koi madrasah me, nggak bisa. Kemudian di sini kab yang berarti kapan. Biasanya ada ka, ada kaf, ini biasanya pertanyaan. Ab itu sekarang, kab kapan. Nah, ketika bergabung dengan bi itu dihapus baknya satu, jadi kabi bukan kabbi. Jadi kabi yang berarti kapanpun. Kabibi ya untuk mentakkikan lagi kapanpun. Kemudian jobi adalah apapun. Jo kan yang seperti apapun gitu istilahnya lah. Kemudian ketika dia diulang kabi, maka artinya jadi kadang-kadang. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, ini memang membahas tentang kosakata baru ya. Jadi terkadang pemakaiannya seperti apa dan artinya pun berbeda. Kelewat tadi ya, baru saya paham ini tulisannya. Jadi yang di bawah itu ada artinya yang ketika dia tidak dicampur bi. Jadi kuch artinya sekedar. Kemudian koi artinya ada. Jadi misalnya apa? Koi admi he, ada orang nggak? Ada orang. Jadi kalau tanya gitu ya, koi kahana he, ada makanan nggak? Gitu kan gitu. Dan kuch ini sebenarnya bukan hanya artinya sekedar, bisa artinya ada juga. Misalnya cuman hanya sekedar sedikit gitu. Contohnya kuch problem he, ada problem kah? Apakah ada masalah ini? Ada sedikit masalah kah? Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar artinya. Jadi kuch ini kalau dalam bahasa Arab ba'lu, kalau dalam bahasa Inggris itu few. Kuch admi he wah, maksudnya ada beberapa orang sih di sana. Kalau dia nafi, kuch binehi, maksudnya ya tidak ada sama sekali, ya kan gitu. Kuch binehi he, tidak ada sama sekali. Jadi sangat-sangat bervariasi dari segi terjemah. Makanya ya kita pelajari aja contoh-contohnya, nanti insyaallah kita akan usahakan untuk memberikan contoh-contohnya. Sekian sampai di sini. Sampai jumpa lagi di Urdu Academy by Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.